14040069 dari jurusan Tadris Matematika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh soal materi statistika yang bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Statistika Matematika dengan dosen pengampu Bunita Utami Putri MPD. Sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, jangan lupa like dan komen video ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu materi aturan perkalian. Contohnya, kandidat anggota dewan dari partai 1 adalah A, B, C, dan D. Kandidat dari partai 2 adalah E, F, dan G. Dan kandidat dari partai 3 adalah H, I, J, K, dan L. Jika anggota dewan yang akan dipilih hanya satu orang dari masing-masing partai, berapakah bentuk susunan anggota dewan yang mungkin terpilih? Nah, untuk penyelesaiannya yaitu banyak kemungkinan terpilihnya dari partai 1 adalah 4, sedangkan partai 2 adalah 3, dan partai 3 adalah 5. Dengan demikian bahwa banyaknya kemungkinan susunan anggota dewan tersebut adalah 4 dikalikan 3 dikalikan 5, hasilnya 60 susunan. Yang kedua yaitu tentang permutasi. Contohnya, dari 12 orang OSIS akan dipilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya susunan pengurus yang dapat terjadi adalah. Nah, untuk konsep permutasi itu sendiri adalah memperhatikan urutannya. Nah, dengan contoh soal yang ini merupakan bentuk contoh soal yang memperhatikan urutan. Jadi diketahui N adalah 12 orang dan K adalah 3 orang karena yang dipilih ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang ditanya banyak susunan pengurus yang dapat terjadi adalah. Nah, di sini saya bikinkan sebuah konsepnya agar mempermudah teman-teman. Untuk penyelesaiannya tinggal kita substitusikan ke rumus ini, yaitu n faktorial per n dikurang k faktorial. Penyelesaiannya yaitu 12 faktorial per 12 dikurang 3 faktorial sama dengan 12 faktorial per 9 faktorial. Sama dengan 12 dikalikan 11 dikalikan 10 dikalikan 9 faktorial per 9 faktorial. Hasilnya 12 dikalikan 11 dikalikan 10 sama dengan 1320. Maka banyak susunan pengurus yang dapat terjadi adalah 1320. Contoh soal berikutnya yaitu materi kombinasi. Untuk contoh soalnya yaitu dalam suatu rapat yang dihadiri oleh 8 orang ustadz yang baru pertama kali bertemu, 8 ustadz tersebut berkenalan dan berjabat tangan satu sama lainnya agar saling kenal. Nah, ada berapa banyak jabat tangan yang dilakukan oleh ustadz-ustadz tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya yaitu diketahui N sama dengan 8 dan K sama dengan 2. Kenapa K 2? Karena untuk berjabat tangan ada 2 orang. Maka untuk penyelesaiannya tinggal kita substitusikan ke rumus kombinasi, yaitu kombinasi 8 dari 2 yaitu 8 faktorial per 8 dikurang 2 faktorial dikalikan 2 faktorial sama dengan 8 faktorial per 6 faktorial dikalikan 2 faktorial. Hasilnya kita jabarkan 8 faktorial menjadi 8 dikalikan 7 dikalikan 6 faktorial per 6 faktorial dikalikan 2. Hasilnya 8 dikalikan 7 per 2. Maka 8 dikali 7 adalah 56 per 2. Hasilnya 28. Contoh soal berikutnya yaitu materi tentang ruang sampel. Contohnya, 3 buah koin dilempar sebanyak 1 kali. Maka ruang sampel dan banyaknya sampel dari percobaan pelemparan koin tersebut adalah. Nah, untuk penyelesaiannya, misalkan
munculnya angka pada koin disimbolkan dengan A dan munculnya gambar pada koin disimbolkan dengan G. Maka dari hasil pelemparan koin tersebut diperoleh beberapa kemungkinan. Nah, di sini sudah saya bikin tabel kemungkinannya. Ini koin 1, ini koin 2, dan ini koin 3. Maka untuk kemungkinan pertama adalah ketiganya yang muncul angka. Sedangkan kemungkinan kedua ada angka-angka gambar. Kemungkinan ketiga angka gambar angka. Kemungkinan keempat gambar angka. Kemungkinan kelima angka gambar. Dan kemungkinan keenam gambar angka gambar. Kemungkinan ketujuh gambar angka. Dan yang terakhir yaitu ketiga-tiganya muncul gambar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ruang sampel dari percobaan tersebut adalah S sama dengan angka-angka-angka, angka-angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar angka, dan ketiga-tiganya gambar. Maka banyak sampelnya adalah 8. Nah, untuk contoh soal yang kelima yaitu materi titik sampel. Contohnya, ruang sampel dari 2 buah koin adalah angka-angka, angka gambar angka, gambar. Tentukan titik sampelnya. Penyelesaiannya yaitu titik sampel dari 2 buah koin adalah angka-angka, angka gambar angka, gambar. Maka dapat disimpulkan bahwa titik sampel itu merupakan anggota dari ruang sampel. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu materi tentang kejadian. Contohnya yaitu sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukan yang A, kejadian A munculnya mata dadu dengan angka prima. B, kejadian B munculnya mata dadu dengan jumlah kurang dari 6. Untuk penyelesaiannya, percobaan melempar dadu menghasilkan 6 kemungkinan yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga dapat dituliskan bahwa banyak sampelnya adalah 6. Untuk pertanyaan yang pertama, pada pertanyaan munculnya mata dadu prima yaitu peristiwa angka yang muncul merupakan bilangan prima yaitu 2, 3, dan 5, sehingga dapat dituliskan jumlah kejadian A adalah 3. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, pada kejadian B yaitu peristiwa muncul mata dadu dengan jumlah kurang dari 6. Kemungkinan angka yang muncul yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, sehingga dapat dituliskan jumlah kejadian B adalah 5. Contoh soal berikutnya yaitu materi tentang peluang. Contohnya, 2 buah mata uang dilempar bersamaan. Dalam sekali lemparan tentukan peluang kejadian muncul 1 angka. Yang kedua, peluang kejadian munculnya kedua gambar. Nah, untuk penyelesaiannya, pada percobaan ini ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar angka, gambar. Jadi, banyak sampelnya adalah 4. Untuk pertanyaan pertama, peluang kejadian muncul 1 angka. Nah, di sini kita lihat di bagian sampel ini, di ruang sampel ini yang muncul 1 angka, yaitu ada angka gambar dan gambar angka. Maka banyak kejadian A ada 2. Nah, untuk peluangnya yaitu rumus peluang kejadian A dibagi dengan banyak sampel. Maka kejadian A ada 2 dan banyak sampelnya ada 4, maka hasilnya yaitu 2/4 atau 1/2. Sama untuk penyelesaian yang soal yang B yaitu peluang kejadian munculnya kedua gambar adalah kita cari yang muncul adalah gambar. Di sampel ini yang muncul gambar adalah 1.
yaitu gambar-gambar. Maka kejadian B adalah 1. Maka untuk peluangnya yaitu dengan rumus yang sama, kejadian B adalah 1 dan ruang sampelnya adalah 4, maka hasilnya 1/4. Contoh selanjutnya yaitu aturan penjumlahan. Pak Ridwan ingin membeli 3 mobil baru. Jenis mobil yang akan dibeli adalah Avanza, Xenia, dan Honda Jazz. Peluang membeli masing-masing mobil adalah 0,4, 0,3, dan 0,2. Peluang Pak Andi membeli salah satu mobil adalah, penyelesaiannya yaitu misalkan A adalah kejadian membeli mobil Avanza, maka peluang A adalah 0,4. Dan B, kita misalkan kejadian membeli mobil Xenia, maka peluang B adalah 0,3. Misalkan C merupakan kejadian membeli mobil Honda Jazz, maka peluang C sama dengan 0,2. Dan misalkan A gabung B gabung C merupakan kejadian Pak Andi membeli salah satu mobil, maka peluang A gabung B gabung C yaitu peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C yaitu 0,4 ditambah 0,3 ditambah 0,2 hasilnya 0,9. Jadi peluang Pak Andi membeli salah satu mobil adalah 0,9. Nah, contoh selanjutnya yaitu materi tentang peluang kejadian saling lepas. Contohnya, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang bilangan kurang dari atau sama dengan 2 atau bilangan lebih besar dari 3. Penyelesaiannya, misalkan A kejadian munculnya mata dadu kurang dari atau sama dengan 2, yaitu A 1,2, maka banyak A sama dengan 2. Untuk peluang A yaitu 2/6. B adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan lebih dari 3, maka anggotanya yaitu 4, 5, 6, dan banyak kejadian B yaitu 3, peluang B 3/6. Nah, terlihat bahwa tidak ada A irisan B. Jadi merupakan kejadian saling lepas. Yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 2/6 ditambah 3/6, hasilnya 5/6. Lanjut contoh soal berikutnya yaitu peluang kejadian saling bebas. Contohnya, 2 buah dadu merah dan dadu putih dilempar sekali. Jika kejadian A adalah kejadian muncul mata dadu 3, maka pada dadu merah dan kejadian B adalah kejadian muncul jumlah mata dadu itu 7. Tunjukkan bahwa kejadian A dan kejadian B saling bebas. Penyelesaiannya yaitu banyaknya sampel adalah 36. Kejadian A yaitu kejadian yang muncul mata dadu 3. Berarti ada 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Maka banyak kejadian A adalah 6. Nah, untuk B adalah kejadian jumlah mata dadu itu 7. Jumlahnya 7. Jadi anggotanya yaitu 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1. Jadi dapatlah banyak kejadian B yaitu 6. Nah, peluang dari kejadian A yaitu 6/36. Sama dengan disederhanakan 1/6. Untuk peluang kejadian B sama dengan 6/36 juga. Disederhanakan menjadi 1/6. Sehingga kita dapat peluang A irisan B sama dengan
peluang A dikali peluang B sama dengan 1 per 6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Maka kejadian A dan kejadian B adalah kejadian saling bebas. Contoh soal berikutnya yaitu tentang komplemen suatu himpunan. Contohnya, dari seperangkat kartu bread diambil secara acak satu kartu, berapa peluang terambilnya kartu bukan angka? Penyelesaiannya yaitu dari seperangkat kartu bread berjumlah 52 kartu, maka banyak sampelnya ada 52. Nah, terdapat 36 jenis kartu angka. Dimisalkan dengan kejadian A, maka banyak kejadian A adalah 36. Maka peluang terambilnya kartu angka adalah 36/52 disederhanakan menjadi 18/26. Sehingga peluang terambilnya kartu bukan angka adalah PA komplemen dengan rumus 1 dikurang P peluang kejadian A. Berarti 1 dikurang 36/52 hasilnya 16/52. Jadi diperoleh peluang kartu yang terambil bukan angka adalah 16/52. Contoh soal selanjutnya yaitu peluang bersyarat. Contohnya, sebuah dadu dilempar sekali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Tentukan peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Mata dadu yang lebih dari 4. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu peluang A sama dengan ganjil, yaitu mata dadunya 1, 3, dan 5. Maka peluangnya yaitu 3/6 sama dengan 1/2. Nah, untuk peluang A, peluang kejadian A lebih dari 4. Yang lebih dari 4 adalah 5 dan 6. Maka banyaknya kejadian A ada 2. Untuk peluangnya menjadi 2/6 disederhanakan menjadi 1/3. Nah, untuk peluang A irisan B sama dengan ganjil dan lebih dari 4. Nah, ganjil dan lebih dari 4 itu berarti adalah 5. 5 ganjil dan lebih juga dari 4. Maka dapat peluangnya yaitu 1/6. Nah, kita selesaikan. Ini merupakan rumus peluang bersyarat. Kita masukkan ke dalam rumus ini, hasil-hasil ini kita masukkan ke dalam rumus. Peluang A irisan B 1/6 dan peluang kejadian A itu 1/2. Maka 1/6 dikalikan 2/1 hasilnya 2/6 disederhanakan menjadi 1/3. Contoh soal selanjutnya yaitu tentang aturan Bayes. Contohnya yaitu suatu generator telekomunikasi nirkabel mempunyai 3 pilihan tempat untuk membangun pemancar sinyal, yaitu di daerah tengah kota, daerah kaki bukit, dan daerah tepi pantai. Dengan masing-masing mempunyai peluang 0,2, 0,3, dan 0,5. Bila pemancar dibangun di tengah kota, peluang terjadinya gangguan sinyal adalah 0,05. Bila pemancar dibangun di kaki bukit, peluang terjadinya gangguan sinyal yaitu 0,06. Bila pemancar dibangun di tepi pantai, maka peluang gangguan sinyal yaitu 0,08. Berapakah peluang terjadinya gangguan sinyal? Untuk penyelesaiannya yaitu misalkan kejadian A merupakan terjadinya gangguan sinyal. B1 merupakan pemancar dibangun di tengah kota. Dan B2 yaitu pemancar dibangun di kaki bukit. Dan kita misalkan B3 merupakan pemancar dibangun di tepi pantai. Maka peluang terjadinya gangguan sinyal yaitu ini merupakan rumus dari aturan Bayes. Maka dapat kita selesaikan menggunakan aturan Bayes ini, yaitu peluang A
peluang A sama dengan peluang B1 dikali peluang A per B1 ditambah peluang B2 dikali peluang A per B2 ditambah peluang B3 dikali peluang A B3. Maka hasilnya yaitu 0,02 dikali 0,5 ditambah 0,3 dikali 0,06 ditambah 0,5 dikali 0,08. Hasilnya yaitu 0,068. Contoh soal selanjutnya yaitu peubah acak. Contohnya, pada pelemparan sebuah koin 2 kali, berapa banyak sisi angka yang muncul? Untuk penyelesaiannya yaitu, pada pelemparan sebuah koin, untuk 2 kali pelemparan, yaitu ruang sampelnya adalah angka gambar, angka-angka, gambar angka, gambar-gambar. Nah, X menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul untuk setiap titik sampel. Kita mengasosiasikan suatu bilangan untuk X. Nah, dari tabel ini maka dapat disimpulkan bahwa ini merupakan titik sampelnya AG, AA, GA, GG. Nah, untuk X-nya pada titik sampel angka gambar yang muncul adalah 1 angka, berarti kita tulis 1. Untuk angka berarti ada 2 angka, berarti kita tulis 2. Untuk gambar angka ada 1 angka, untuk gambar-gambar tidak ada 1 pun angka, maka kita tulis 0. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu tentang distribusi peluang diskrit. Contohnya, suatu pengiriman 6 netbot ke IT Dell terdapat 2 yang cacat jika Dutek memilih 4 secara acak. Dari distribusi peluang banyaknya yang cacat, misalkan X peubah acak dengan nilai X, kemungkinan banyaknya netbook yang cacat yang dipilih Dutek, maka X dapat memperoleh nilai 0, 1, 2. Kenapa? Karena di soal diketahui bahwa yang cacat itu ada 2 dan tidak mungkin lebih dari 2. Tidak mungkin di sini kita tulis 3 karena yang cacat itu cuma ada 2. Jadi kemungkinannya itu tidak ada satupun cacat, 0, atau 1 cacat itu ditulis 1, atau kedua-duanya cacat. Maka untuk F0-nya sama dengan peluang X sama dengan 0, kita mencari menggunakan rumus kombinasi, yaitu kombinasi 3 dari 0. Nah, kita jabarkan seperti ini. Kita jabarkan dengan materi yang tadi itu kan, materi kombinasi. Maka dapatlah hasilnya 1/15. Selanjutnya untuk untuk fungsi 1 sama dengan peluang X sama dengan 1, maka kita cari kombinasinya. Kombinasi 2 dari 1 dikali kombinasi 4 dari 3 dibagi kombinasi 6 dari 4, maka hasilnya yaitu 8/15. Begitupun untuk fungsi kedua, yaitu peluang X sama dengan 2, kombinasi 2 dari 2, kombinasi 4 dari 2, dan dibagi kombinasi 6 dari 4. Nah, kombinasi 2 dari 2 ini kita tahu hasilnya adalah 1, maka hasilnya yaitu 6/15. Jadi, distribusi peluang X adalah X, dari tabel ini kita dapat tuliskan X dan Fx-nya. Ketika X-nya sama dengan 0, maka Fx-nya adalah 1/15. Ketika X-nya sama dengan 1, maka Fx-nya sama dengan 8/15. Begitupun ketika X-nya sama dengan 2, maka Fx-nya 6/15. Contoh soal berikutnya yaitu tentang distribusi peluang kontinu. Contoh soalnya, proposisi mahasiswa menjawab suatu tawaran lewat email berbentuk peubah acak kontinu X yang mempunyai fungsi padat Fx 2 dikali X tambah 2
per 5 di mana X antara 0 sampai 1. Dengan 0 adalah X lainnya. Yang ditanya yaitu tunjukkan bahwa syarat kedua terpenuhi. Dan carilah peluang bahwa lebih dari 1/4 tapi kurang dari setengah orang yang akan menjawab tawaran tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu syarat kedua itu adalah integral min tak hingga menuju tak hingga fx dx sama dengan integral 0 menuju 1 2 dikali x tambah 2 per 5 dx. Maka kita integralkan. Maka hasilnya yaitu sama dengan 1. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 itu adalah peluang dari 1/4 tapi kurang dari setengah orang. Nah, maka kita tuliskan dalam bentuk matematikanya yaitu X antara 1/4 dan setengah. Maka kita cari integralnya yaitu integral 1/4 menuju setengah 2 dikali X tambah 2 per 5 dx sama dengan kita integralkan X kuadrat ditambah 4x per 5 dengan batas 1/4 menuju 1/2. Nah, kita substitusikan batas ini maka dapat hasilnya 9/20 dikurang 17/80. Kita samakan penyebut maka hasilnya 19/80. Selanjutnya yaitu materi tentang distribusi peluang gabungan. Contohnya, suatu perusahaan coklat mengirimkan berkotak-kotak coklat dengan campuran krim, toffee, dan kacang berlapis coklat cerah dan pekat. Bila kotak dipilih secara acak serta X dan Y masing-masing menyatakan proporsi yang krim berlapis coklat dan cerah dan pekat dan misalkan bahwa fungsi padat gabungannya ialah fx 2/5 2x tambah 3y, x besar sama 0 dan x kecil sama 1, y besar sama dengan 0, y kecil sama 1, 0 untuk x, y lainnya. Tunjukkan bahwa integral min tak hingga menuju tak hingga fx y dx dy sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu integral min tak hingga menuju tak hingga fx, y dx dy sama dengan 0 menuju 1 integral 0 menuju 1 2/5 dikali 2x tambah 3y dx dy sama dengan integral 0 menuju 1 2x kuadrat per 5 ditambah 6xy per 5 dengan batas x sama dengan 0, x sama dengan 1 dy. Selanjutnya yaitu integral 0 menuju 1 2/5 ditambah 6y per 5 dy sama dengan diintegralkan terhadap y maka 2y per 5 ditambah 3y kuadrat per 5 dengan batasan 0 sampai 1. Nah, penyelesaiannya yaitu 2/5 ditambah 3/5 sama dengan 1. Contoh soal selanjutnya yaitu materi tentang distribusi peluang marginal. Carilah Gx dan Hy untuk fungsi padat fx 2/5 dikali 2x tambah 3y, x besar sama 0, x kecil sama 1, y besar sama 0, y kecil sama 1, 0 untuk x, y lainnya. Penyelesaiannya, Gx sama dengan integral min tak hingga menuju tak hingga fx y
dy sama dengan integral 0 menuju 1 2/5 dikali 2x ditambah 3y diintegralkan terhadap dy. Maka hasilnya yaitu 4xy per 5 ditambah 6y pangkat 2 per 10 dengan batasan y sama dengan 0 menuju y sama dengan 1. Sama dengan kita substitusikan batasnya, maka dapat hasilnya 4x ditambah 3/5. Nah, untuk HY yaitu integral min tak hingga menuju tak hingga fx, y dy sama dengan integral 0 menuju 1 2/5 dikali 2x ditambah 3y dx sama dengan 2 dikali 1 ditambah dy per 5. Materi selanjutnya yaitu tentang distribusi bersyarat. Contohnya yaitu, misalkan bahwa X bagian dari pelari pria dan Y bagian dari pelari wanita yang menyelesaikan lomba-lomba maraton dapat dinyatakan sebagai fungsi padat gabungan f x, y sama dengan 8xy, x besar sama 0, x kecil sama 1, y besar sama 0, y kecil sama x. Untuk 0 xy lainnya, hitunglah gx, hx, dan fungsi y per x dan tentukan peluang bahwa kurang dari 1/8 pelari wanita yang menyelesaikan suatu maraton bila diketahui bahwa tepat setengah dari pelari pria menyelesaikan maraton tersebut. Penyelesaiannya yaitu gx integral min tak hingga menuju tak hingga fx y dy integral 0 menuju x 8xy dy sama dengan kita integralkan berarti menjadi 4xy kuadrat dengan batasan 0 menuju x sama dengan kita substitusikan batasannya maka dapatlah hasilnya 4x pangkat 3. Nah, untuk HY begitu pula dengan HY ya. Integral min tak hingga menuju tak hingga fx, y dx sama dengan integral y menuju 1 8xy dx sama dengan 4x kuadrat y dengan batasan y menuju 1 sama dengan 4y dikali 1 dikurang y pangkat 3. Nah, untuk fy per x itu sama dengan fungsi x, y per gx, maka 8x, y per 4x pangkat 3 sama dengan 2y per x pangkat 2. Nah, dapatlah peluangnya y kecil 1/8 x sama dengan setengah, yaitu integral 0 menuju 1/8 dengan fungsi 8 y dy sama dengan 1/16. Contoh soal berikutnya yaitu bebas statistik. Contohnya, misalkan lamanya tahan dalam tahun sejenis makanan kemasan dalam kotak sebelum rusak merupakan peubah acak yang fungsi padat peluangnya berbentuk fx min x, x besar dari 0 untuk x lainnya, misalkan x1, x2, dan x3 menyatakan lamanya tahan 3 kotak dari makanan kemasan ini yang dipilih secara acak. Hitunglah peluang x1 kecil dari 2, 1 kecil dari x2, x2 besar dari 1 kecil dari 3, x3 besar dari 2. Nah, penyelesaiannya yaitu karena kotak dipilih secara acak, maka dapat dianggap bahwa peubah acak x1, x2, dan x3 bebas statistik dengan peluang padat gabungan fungsi x1, x2, x3 sama dengan fx1 dikali fx2 dikali fx3, maka min x1 dikali ini maka dapat hasilnya ini. Nah, selanjutnya yaitu dan fungsi
fungsinya sama dengan 0 untuk nilai yang lainnya. Jadi kita masukkan peluang tadi ke dalam, kita tentukan peluang X1 kecil dari 2 dan X2 antara 1 sampai 3 dan X3 itu besar dari 2. Maka kita dapat gunakan integralnya. Kita integralkan 3 kali, yaitu integral yang pertama dengan batasan 2 menuju tak hingga, integral kedua 1 menuju 3, integral yang ketiga 0 menuju 2. Nah, maka dapat hasilnya yaitu kita integralkan, maka dapat hasilnya 0,0376. Contoh soal selanjutnya yaitu rataan peubah acak. Soalnya, banyaknya mobil X yang masuk ke suatu pencuci mobil setiap hari antara jam 13.00 sampai 14.00 mempunyai distribusi peluang yaitu X, peluang X, X sama dengan X, yaitu ketika X sama 4 maka peluangnya 1/12, ketika X sama dengan 5 maka peluangnya 1/12, ketika X sama dengan 6 maka peluangnya 1/4, ketika X sama dengan 7 peluangnya 1/4, ketika X sama dengan 8 peluangnya sama dengan 1/6, dan ketika X-nya sama dengan 9 maka peluangnya 1/6. Misalkan GX sama dengan 2X dikurang 1 menyatakan upah dalam ribuan rupiah. Para karyawan yang dibayar perusahaan dalam jam tersebut. Cari harapan pendapatan karyawan pada jam tersebut. Maka kita dapat menggunakan rumus dari rataan peubah acak atau nilai harapannya, yaitu maka didapatlah 7 dikali 1/12 ditambah 9 dikali 1/12 ditambah 11 dikali 1/4 ditambah 13/1/4 ditambah 15 dikali 1/6 ditambah 17 dikali 1/6. Maka hasilnya yaitu 12.000. Contoh soal selanjutnya yaitu tentang variansi. Permintaan mingguan Coca-Cola dalam ribuan liter pada suatu jaringan pemasaran daerah merupakan peubah acak kontinu X dengan fungsi padat peluang. Fx sama dengan 2 dikali X dikurang 1. X antara 1 sampai 2. 0 untuk X lainnya. Carilah rataan variansi X. Penyelesaiannya yaitu mu sama dengan ini rumus dari variansi, maka 2 integral 1 menuju 2 X dikali X dikurang 1 dx sama dengan 5/3. Nah, kita cari X kuadratnya, maka 2 integral 1 menuju 2 X kuadrat dikali, ingat ya X-nya dikuadratkan, lalu dikalikan X dikurang 1 dx sama dengan 17/6. Jadi dapatlah hasil dari variansi ini. Variansi yaitu dia itu ada rumus variansi X kuadrat. X kuadrat ini dikali dengan mu kuadrat, itu rumus cepatnya. Maka kita masukkan yaitu 17/6 dikurang mu yaitu 5/3 dikuadratkan, maka hasilnya 1/18. Contoh soal selanjutnya yaitu kovariansi. Misalkan bahwa X bagian dari pelari pria dan Y bagian dari pelari wanita yang menyelesaikan lomba-lomba maraton dapat dinyatakan sebagai fungsi padat gabungan. Fx, Y 8xy X besar sama 0, X kecil sama 1, Y besar sama 0, Y kecil sama X.
0 untuk nilai X, Y lainnya. Carilah kovariansi X dan Y. Nah, penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan distribusi marginal, maka Gx yaitu 4x kuadrat 4x pangkat 3 x besar sama 0 kecil sama 1 0 untuk x lainnya, dan Hy yaitu 4y dikalikan 1 dikurang y kuadrat y besar sama 0 y kecil sama 1 0 untuk x lainnya. Dari contoh soal distribusi bersyarat, fungsi padat gabungan di atas diperoleh, yaitu mu x sama dengan ex sama dengan integral 0 menuju 1 4x pangkat 4 dx sama dengan 4/5. Nah, mu y-nya yaitu ex sama dengan integral 0 menuju 1 4y kuadrat dikalikan 1 dikurang y kuadrat dy sama dengan 8/15. Dan untuk exy-nya sama dengan integral 0 menuju 1 dan integral y menuju 1 8x kuadrat y kuadrat dx dy sama dengan 4/9. Jadi kovariansi xy sama dengan exy dikurang mu x mu y, maka hasilnya yaitu 4/9 dikurang 4/5 dikali 8/15, hasilnya 4/225. Nah, itulah pembahasan dari soal-soal materi perkuliahan mata kuliah statistika matematika dari awal sampai kovariansi, yaitu dari materi aturan perkalian sampai dengan kovariansi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.